Doa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk, saudara sekalian. Selamat sore, Shalom. Tema kita di sore hari ini adalah The Only Way. Saudara, pernahkah saudara berada pada situasi yang sangat mendesak atau urgent ya? Mendesak situasinya. Atau sangat penting. Apalagi kalau itu menyangkut hidup atau mati. Saudara, apa sih yang namanya mendesak itu? Mendesak atau urgent itu ada hubungan dengan waktu. Urgent atau mendesak itu artinya sesuatu yang harus segera diresponi atau dilakukan. Itu namanya mendesak. Sebab kalau tidak kita responi, kita lakukan, akibatnya pun langsung dialami kita langsung. Itu namanya mendesak. Urgent kata orang, ya. Jadi waktu yang kita miliki sempit, itu mendesak. Contohnya, kalau ada teman kita yang mau ketemu sekarang, padahal kita lagi ibadah begini. Kalau tidak dia segera pulang karena punya waktu sebentar. Itu mendesak. Sebab kalau kita tidak, ya udah saya ketemu sebentar ya, dia pulang. Akibatnya mendesak. Tapi itu tidak penting. Makanya itu tidak perlu dilayani karena lagi ibadah. Jadi ada yang mendesak tapi penting, ada yang mendesak tapi tidak penting, tapi ada yang penting tapi tidak mendesak. Nah ini kita semua perlu tahu, terutama anak-anak muda, supaya hidupnya lebih efisien dan efektif. Harus dibedakan sesuatu itu mendesak atau penting. Ya, karena mendesak dan penting itu beda. Jadi mendesak atau urgent itu artinya kita cuma punya waktu sebentar. Harus segera diambil tindakan. Kalau tidak, lewat kesempatannya. Itu namanya mendesak. Ya, mendesak. Contohnya lagi, kalau ada telepon masuk. Ini namanya mendesak. Karena kalau tidak diangkat, teleponnya putus. Tapi bukan berarti yang mendesak kita boleh lakukan. Tergantung penting atau tidak penting. Ya. Jadi yang namanya penting adalah sesuatu yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan. Biasanya itu jangka panjang, nilai-nilai hidup, bahkan keselamatan. Itu penting. Mungkin ada itu di mana ya? Flip chartnya ya, nggak ada ya, supaya bisa digambar. Nah, di dalam hidup ini kita harus mengerti, secara sederhananya gini loh. Hal yang penting itu berhubungan dengan dampak terhadap tujuan jangka panjang, itu penting. Tujuan jangka panjang itu penting. Misalnya, merencanakan menikah penting nggak? Penting. Mendesak nggak? Tidak. Memangnya harus sekarang juga? Enggak, nanti bisa besok bisa. Nah itu artinya penting tapi tidak mendesak. Ya. Nah, jadi mulai sekarang perhatikan baik-baik. Jika kita mengalami sesuatu atau mau merencanakan sesuatu tujuan tertentu, harus ada penting atau mendesak. Yang mana nih? Gitu. Jadi hal yang mendesak, jadi gampangannya begitu. Kalau penting itu tujuan jangka panjang, nilai-nilai hidup, keselamatan itu penting. Kalau yang mendesak itu berkaitan dengan karena waktu yang kita punya sudah tinggal sedikit, sempit, itu namanya mendesak atau urgent. Jadi hal yang mendesak tidak selalu penting, hal yang penting tidak selalu mendesak. Sebenarnya kita lagi bicara manajemen waktu. Sebenarnya itu waktu.
Sebab kalau kita bekerja dalam suatu jadwal yang ketat sekali, seolah-olah semuanya penting, seolah-olah semuanya mendesak. Bagaimana kita harus membuat prioritas? Sebenarnya kita lagi bicara prioritas. Prioritas hidup. Seseorang yang tidak punya prioritas hidup, hidupnya tidak jelas kemana larinya. Kita harus punya prioritas. Kita harus bisa memilih mana yang lebih penting dan mana yang mendesak. Ya, ini kelihatannya sederhana. Di dalam dunia sekuler ini sudah dikenal juga. Tapi hari ini kita akan bicara tentang sesuatu yang jauh lebih penting. Manajemen waktu itu sebenarnya mengelola prioritas. Supaya hidup kita itu efektif. Apa artinya efektif? Mencapai tujuan, itu efektif. Dan efisien. Apa artinya efisien? Tidak buang-buang waktu. Banyak orang mencapai tujuan, tapi waktunya lama baru tercapai. Tapi ada yang singkat saja sudah tercapai. Itulah efisien dan efektif. Ya, ada suatu konsep yang dibuat oleh seorang yang namanya Eisenhower, yaitu matriks urgent dan important, suatu kuadran penting dan mendesak. Dibuat kuadrannya, ada hal yang penting dan mendesak. Kalau itu penting dan mendesak, maka kita harus segera lakukan. Penting dan mendesak, lakukan saja langsung. Jangan ditunda-tunda. Tapi ada yang penting tapi tidak mendesak. Yaitu tadi, yang bisa dikerjakan nanti atau yang sedang dalam proses. Penting tapi tidak mendesak. Misalnya merencanakan menikah tahun depan. Kan gak urgent. Nanti malam tidur masih bisa kan, nggak sampai nggak tidur bikin rencana gitu, lebay itu namanya. Ya, nah, tapi ada yang tidak penting tapi urgent. Nah, apa nih yang tidak penting tapi urgent? Mendesak sih tapi nggak penting. Hah? Apa? Loh, oh itu urgent itu dan penting. Kalau enggak nanti korbannya banyak. Kita harus tahu ya, hidup ini yang mana yang penting, yang mana yang urgent. Kira-kira cari pacar urgent apa enggak? Bagi beberapa orang urgent. Karena usianya. Karena usianya sudah lanjut nih, mesti urgent, cepet-cepet cari pacar. Itu urgent loh. Penting enggak? Loh kalau dia memang bercita-cita mau berkeluarga sangat penting itu. Tergantung tujuan hidup kan. Ada orang yang luka tangannya. Sulit gitu. Urgent nggak untuk ditangani? Harus detik itu juga? Belum tentu. 10 menit kemudian masih nggak apa-apa. Nggak usah tiba-tiba teriak-teriak seluruh dunia, tolong. Enggak. Tapi kalau kecil, bolong, mancur darahnya. Kecil tapi mancur. Urgent nggak? Urgent dan penting. Segera ditambal itu. Kalau tidak bisa mati itu. Ya, beda ya. Makanya sekarang harus mengerti. Kita lakukan sesuatu itu urgent, mendesak, atau penting tidak penting. Jadi ini yang membuat seorang berbeda dengan yang lain. Ya, kalau itu sangat penting dan urgent, lakukan sekarang juga. Tapi kalau penting tapi tidak urgent, direncanakan saja. Dibuat jadwalnya. Ikuti proses. Tapi kalau tidak penting tapi urgent, suruhan orang lain aja. Nggak usah dikerjain sendiri. Misalnya telepon siapa, suruhan orang aja telepon. Kecuali telepon yang penting, beda ya. Telepon penting harus sendiri, secepatnya. Nah,
Kemudian ada kegiatan yang sudah tidak penting, tidak urgent lagi. Diapain enaknya? Diabaikan saja. Udah gak penting, gak urgent lagi. Dibuang saja kegiatan seperti itu. Mulai sekarang, siapapun saudara, kalau mau sukses, yang gak penting dan gak urgent, dibuang aja itu. Jangan buang-buang waktu. Misalnya apa? Gak penting, gak urgent. Ya, nongkrong. Nongkrong di pinggir jalan, ngelamun. Dibuang aja itu, ngapain begitu. Gak usah. Ya, gak penting banget dan gak urgent banget. Ngapain dilakukan? Aneh gak sih? Gak penting, gak urgent dilakukan lagi. Kan aneh itu. Mancing di got. Mancing di got. Ya, udah gak penting banget, gak urgent lagi. Gak ada gunanya lagi. Banyak orang itu buang-buang waktu. Ya. Masih muda sukanya dugem. Penting gak itu? Ayo. Penting gak itu? Gak penting. Urgent gak? Gak urgent juga. Terus kenapa dilakukan? Udah gak penting, gak urgent lagi. Itulah bedanya orang yang sukses dan yang tidak sukses. Kalau orang mau sukses, yang paling penting dan yang paling urgent lakukan. Yang nomor satu lakukan dulu. Prioritas utamanya apa? Makanya prioritas yang benar itu, yang nomor satu itu adalah yang penting dan mendesak, lakukan nomor satu. Yang lain bisa ditunda. Berikutnya setelah itu barulah penting tapi nggak urgent. Lakukan penting, tapi nggak mendesak. Yang berikutnya tidak penting tapi urgent, ya suruhan orang aja, delegasi. Nggak penting, nggak urgent juga, lupakan, dihapus saja. Mulai hari ini didaftarkan kegiatan kita sehari-hari. Kalau memang serius, didaftar setiap hari. Aku ngapain aja setiap hari? Loh ini kok ada yang nggak penting, nggak urgent juga. Coret aja, ya, coret. Kegiatan yang penting dan urgent itulah yang kita cari terus setiap saat. Itulah bedanya setiap orang yang maju dengan yang tidak maju. Kalau mau maju harus yang penting dan yang urgent didulukan. Jangan buang-buang waktu. Banyak orang buang-buang waktu, sudah tua masih sukanya yang enggak-enggak. Waktunya sudah pendek. Ibarat baterai sudah low bat. Sudah low bat masih mengerjakan yang enggak penting dan enggak urgent. Bahkan yang mencelakakan, konyol sekali. Yang masih muda aja jangan lakukan, apalagi yang sudah tua. Ya, itu bedanya. Makanya, ya, sebenarnya sukses dunia itu gampang. Lakukan sesuatu yang penting dan urgent. Pasti sukses. Pasti. Kenapa enggak sukses? Karena dari dulu memang enggak bakat sukses. Artinya melakukan hal-hal yang tidak urgent dan tidak penting. Kalian kalau masih muda main game dari pagi sampai malam, penting enggak sih main game? Urgent enggak? Lalu terus kenapa dilakukan? Kenapa dilakukan dari pagi sampai malam hari? Itu yang membuat enggak maju. Nanti kalau keahliannya enggak ada sama sekali, main game terus. Main game itu hanya sebentar untuk refreshing boleh. Bukan berarti enggak boleh refreshing, boleh. Tapi kalau dari pagi sampai malam, ya itu tindakan yang paling bodoh itu namanya. Udah enggak penting, enggak urgent dilakukan lagi. Tekun lagi melakukannya. Aneh ya, tekun main gamenya. Belajar enggak tekun. Ya udah tahu masa depannya seperti apa. Sebenarnya setiap orang itu, keadaan hari ini itu adalah taburan masa lalu. Demikian juga masa depan, taburan hari ini. Makanya hari ini kalau mau mengarahkan yang benar, fokus. Stay fokus. Ya. Kalau enggak percuma. Nah, masalahnya gini loh. Hidup ini tujuannya kan kalau mau jujur ya, tujuannya itu bukan cuma selamat di bumi. Selamat selama-lamanya. Bukan cuma sukses di bumi, sukses selamanya. Diterima Tuhan nanti, dikenal Tuhan. Kalau cuma sukses di bumi, untuk apa kalau ditolak Tuhan? Alkitab berkata jelas banget.
Untuk apa engkau memperoleh seluruh dunia ini jika jiwamu binasa? Gak ada gunanya kan? Makanya sukses sejati itu dari sekarang sukses di mata Tuhan, bukan di mata manusia saja. Makanya ketika kita hidup mengarahkan pandangan kita ke depan, sering ada apa itu namanya ya? Gangguan atau godaan. Sehingga kita matanya nggak tertuju ke tujuan semula. Miring-miring. Kadang-kadang noleh-noleh ke kiri ke kanan. Apa itu godaannya? Satu, kalau masih muda, terobsesi untuk menjadi orang kaya raya. Terobsesi untuk populer, berkuasa. Orang tua juga begitu sih, sama aja sih. Gak cuma anak muda aja. Kedagingan, memuaskan kedagingannya, hawa nafsunya. Itu yang menyebabkan tadi itu, yang penting dan urgent itu gak dilakukan. Dia enjoy life, menikmati dosanya itu. Hidup dalam dosanya. Orang yang selingkuh enaknya apa? Emang urgent? Penting. Justru itu gak penting, justru itu menghancurkan. Tapi malah dia enjoy life, menikmati dosanya itu. Makanya masa depannya sudah jelas. Orang seperti itu gak bakalan sukses di mata Tuhan. Pasti ditolak Tuhan. Sebab dia tidak bisa mengendalikan. Dia tidak cinta Tuhan. Dia cinta dirinya sendiri. Kalau mau mulai sekarang, perhatikan dalam segala hal. Dalam segala aspek kehidupan. Buat ini penting dan urgent. Apakah ini penting, apakah ini urgent? Sesuatu yang penting dan urgent lakukan segera. Sesuatu yang bisa ditunda itu enggak masalah, enggak penting, enggak urgent, dihapus saja kegiatannya. Itu sederhananya begitu. Di dalam kacamata keselamatan cuma ada 2. Kalau tadi ada 4 ya. Ada yang penting dan urgent, ada yang penting tapi tidak urgent, ada yang tidak urgent tapi penting, tapi ada yang tidak penting dan tidak urgent. Tapi kalau dalam kacamata keselamatan cuma ada 2. Selamat atau tidak, gitu doang. Sederhana. Tapi itu tadi ya, kalau kita mau selamat, apa yang penting dan apa yang urgent. Nah ini yang penting. Ini yang harus kita rencanakan mulai sekarang. Pertobatan bisa ditunda nggak? Pertobatan urgent apa enggak? Sangat urgent. Sebab orang yang menunda pertobatan, siapa tahu nanti malah mati. Emang nggak bisa mati? Emang anak muda nggak bisa mati? Sering-seringlah ke rumah sakit. Nanti yang mati yang nggak hanya orang tua saja, yang masih muda-muda coba banyak yang mati. Ya, pertobatan itu tidak bisa ditunda, urgent. Penting nggak? Sangat penting karena menentukan jangka panjang keselamatan. Jadi penting dan urgent pertobatan. Pertobatan itu bukan cuma ke gereja. Pertobatan itu mulai sekarang jadi manusia baru. Sebagai anak Allah aku mau belajar keras. Selama ini aku kurang belajar. Belajar. Lulus STT itu nothing. Jangan merasa sudah puas, itu nothing. Dunia ini luas. Kita harus belajar terus sambil menjadi berkat. Ada amin semua? Belajar keras. Kalau sudah jalurnya bukan sekolah, belajar keras. Bisnis, jualan apa yang hebat? Belajar. Hidup ini sebenarnya belajar. Orang yang tidak belajar sebenarnya sudah mati di dalam kehidupannya. Belajar. Belajar mengenal Tuhan. Belajar memiliki keahlian. Belajar mencari uang. Karena mamon itu berguna. Menjadi berkat bagi banyak orang. Dunia ini sulit loh. Banyak orang butuh dana. Kalau kita nggak punya dana, bagaimana kita bisa nolong orang? Nggak bisa. Jadi kalian harus banyak uang di masa depan. Tapi hiduplah menjadi berkat bagi sesama. Jangan nggak punya uang kalau bisa. Berusaha dengan segala cara. Ya seandainya sudah berusaha tetap uangnya sedikit, nggak apa-apa juga. Karena
yang urgent dan yang paling penting itu dikenal Tuhan. Amin semua? Itu yang paling penting. Bagaimana ya cara mentransfer spirit ini ya? Kadang-kadang saya sulit loh, padahal udah ngomongnya sudah jelas banget. Kalian itu potensinya itu tak terhingga, saya kasih tahu. Belum digali. Ayo digali, belajar. Masa kalah sama saya? Saya umurnya udah berapa? Setiap hari saya belajar. Malam hari saya belajar asal masih kuat fisiknya. Iya, di ruangan saya itu lengkap alat-alat macam-macam. Buku, komputer, apa saja ada. Itu kalau saya belajar malam hari, apa saja. Makin hari saya makin tahu banyak yang mau dipelajari, cuma fisiknya nggak kuat, waktunya nggak cukup. Mestinya anak muda itu belajar, apa saja bisa. Ya, hari ini kalau kalian mau punya toko, dulu mesti punya modal banyak kan? Hari ini nggak perlu kan? Toko online kan gampang, tinggal buka. Yang kreatif. Kita hidup ini, pertandingan ini bukan cuma yang di gereja atau rohani doang. Sementara kita hidup di bumi, kerjakan segala sesuatunya. Kerjakan untuk Tuhan. Kerja keras, yang smart, yang sehat tubuhnya, makan yang benar. Ya, nggak ada cara lain, the only way, satu-satunya cara itu kita all out untuk Tuhan. Nggak ada cara lain. Nggak ada jalan pintas di dunia ini. Aku berdoa aja, doa puasa supaya diberkati. Nggak ada shortcut. There is no shortcut. Yang ada adalah jalan panjang. Orang yang tidak mengerahkan seluruh hidupnya, dia akan menyesal di akhir hidupnya. Mulai sekarang, kerahkan seluruh sumber daya yang ada pada kita. Baik engkau makan, minum apapun, lakukan untuk Tuhan. Kerja keras, belajar pun untuk Tuhan. Yang pintar, jangan nggak pintar. Ya, yang sehat, umur panjang. Jangan baru umur 20, habis baterainya. Jangan. Hidup ini panjang. Hidup ini diutus Tuhan. Jangan alasannya gini, aku mau cepat-cepat ketemu Tuhan lah. Ya tapi Tuhan nggak mau cepat-cepat ketemu lo. Orang belum benar mau ketemu Tuhan, alasan-alasan doang itu. Itu pemalas itu sebenarnya. Agamawi itu begitu tuh. Kita itu nggak usah cepat-cepat mau pulang ke surga. Nanti ada waktunya pasti mati. Jangan khawatir. Kita semua pasti mati. Tapi selagi kita hidup ini loh yang penting. Bagaimana kita hidup. Kalau bagaimana kita mati nggak usah dipikirin, nanti pasti mati. Bagaimana kita hidup, ini yang menentukan perkenanan Tuhan. Orang yang bijaksana, pasti ia prioritasnya menyenangkan Tuhan. Di dalam segala hal. Bagaimana ya caranya ya? Saya itu masih mencari-cari. Supaya setiap orang yang mendengar firman, kesetrum, hidup dia. Selama ini setrum yang dipakai itu di gereja itu gini, kesetrum jadi agamawi. Jadi puasa, ritual, terus merasa oke gitu. Salah itu. Iman yang benar itu lewat perbuatan nyata. Kalau engkau beriman, kau kerja keras pasti. Kalau engkau beriman, kau pasti semangat hidupnya. Bukan loyo gitu. Masih muda udah loyo. Semangat dari matanya seseorang itu kelihatan. Apakah seseorang semangat hidupnya atau tidak, itu kelihatan. Ya. Amin semua. Mulai sekarang jangan pernah ya duduk terus. Ya kalau lagi ngantuk ya nggak apa-apa, tapi nggak ngantuk aja udah kelihatan ngantuk. Terus gimana? Males kali orang lihat. Orang cari kerjaan, diwawancara ngantuk. Diusir kau. Cari kerjaan itu kan semangat, matanya berbinar-binar gitu kan. Jadi orang senang lihatnya. Sama, emang Tuhan mau lihat orang loyo begitu. Katanya cinta Tuhan tapi loyo. Cinta Tuhan itu semangat, kerahkan semua seluruh hidup. Itulah ibadah yang sejati. Persembahkan tubuhmu yang hidup. Persembahkan hidup kita untuk Tuhan. Hidup yang bagaimana? Yang kudus.
yang berkenan bagi Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Ibadah itu jangan cuma ibadah agamawi gitu. Ibadah itu seluruh hidup kita, setiap hari. Setiap harinya makan, minum, bicara, kerja, belajar. Kalau kalian gak semangat belajar, artinya gak cinta Tuhan. Ibadah yang benar itu belajar. Belajar menjadi berguna bagi pekerjaan Tuhan. Belajar menjadi berguna bagi keluarga, bagi sesama, bagi semua orang. Mestinya anak-anak Allah itu jadi inspirator. Inspirator itu pemberi inspirasi ya, mendatangkan inspirasi, mendatangkan semangat yang menyala-nyala. Mestinya begitu. Semua dilakukan untuk Tuhan. Dunia ini menjadi kacau karena orang tidak semangat untuk Tuhan. Semangatnya untuk diri sendiri. Mengerikan loh. Mengerikan. Menikah aja harus untuk Tuhan. Kalau untuk diri sendiri umurnya pendek. Gak sampai setahun nanti berantem. Udah pasti itu, saya udah lihat. Jangankan setahun. Ada yang sebulan. Jangankan sebulan. Ada yang nanti malam pesta aja, saya datang pestanya bubar. Gak jadi. Detik terakhir aja masih gak jadi nikah. Heran ya. Dunia ini macam-macam loh. Jangan sampai kita terpengaruh dengan suasana postmodern seperti ini. Postmodern ini benar-benar kebenaran dianggap enteng. Yang dipuja-puja itu para motivator yang cuman bisa ngasih motivasi aja. Landasannya gak kuat. Kalau kita hidup benar-benar mengasihi Tuhan, kita punya landasan yang kuat. Amin ya semua. Mengerjakan sesuatu pasti excellent. Kualitasnya pasti nomor 1. Apapun itu. Buktikan kita semua punya nilai di hadapan Tuhan. Lakukan semua dengan segenap hidup, segenap kekuatan, dengan seluruh yang ada, all out untuk Tuhan. Makanya yang namanya full timer di gereja, itu cuma waktunya saja yang di gereja, tapi belum tentu full heart, sepenuh hati, belum tentu. Yang benar kita itu full heart untuk Tuhan, sekaligus full timer. Full timer bukan di gereja, full timer ya seluruh hidup kita. Kerja untuk Tuhan itu seluruh hidup kita. Makanya jangan pernah ada di antara kita ya, kalau ditelepon malam gitu, sorry ya Pak, udah di luar jam kerja. Loh, sama Tuhan mau berani di luar jam kerja ya? Tuhan bilangin, ya udah kau juga di luar waktu nafas kayaknya. Udah gak usah nafas dulu. Kita itu gak boleh loh hitung-hitungan sama Tuhan. Seluruh hidupku milik Tuhan. Ada amin? Itu yang benar. Semangat ya. Semangat. Masih muda. Saya lihat hasil editing daripada itu, Harmoni Kreasi. Wow bagus. Bagus banget. Ternyata anak-anak ini luar biasa. Iya, kalian sudah nonton belum? Sudah ya? Kan luar biasa kan? Jangan remehkan diri sendiri loh. Gak boleh minder. Gak boleh meremehkan diri sendiri. Makanya saya sering ulang-ulang ya, bahwa studio kita kan mau jadi nih. Nanti setiap individu harus perform. Harus berani perform. Di shoot. Harus bikin minimal nyanyi atau apa. Harus. Bayangin kalau segini semua berkarya untuk Tuhan. Itu luar biasa. Jangan underestimate sama diri sendiri ya. Ada banyak hal yang belum digali di dalam hidup kita. Ada banyak hal yang belum digali. Biarlah semua orang menikmati bagaimana kita hidup di dalam Tuhan. Biar semua orang yang dekat kita mencium aromanya. Biar orang yang dekat kita merasakan aura, kata orang dunia. Aura. Kalau kata orang karismatik, urapannya. Biar orang merasakan urapan Tuhan ada pada kita. Ada amin ya? Hidup ini kan seperti buku, udah sering diulang kan? Seperti kitab.
Dibuka, dilihat orang banyak. Kitab apa yang dilihat orang banyak? Kan hidup kita ini. Makanya hidup kita juga seperti nyanyian. Seperti nyanyian. Orang melihat, orang mendengar nyanyian hidup kita itu, apakah merdu atau tidak? Ini nyanyian kebenaran atau nyanyian kepalsuan ini? Ya, ada amin? Mestinya setiap kita itu menyebarkan nyanyian kehidupan itu. Jadi kalau orang dekat kita, orang akan merasakan ini dia. Saudara ya, saya ingatkan sekali lagi, tidak ada jalan pintas untuk menjadi anak Allah. Satu-satunya cara, fokuskan hidup kita all out untuk Tuhan. Untuk belajar dalam segala hal. Belajar keahlian, belajar melakukan firman, belajar macam-macam itu untuk Tuhan semua. Ya, sehingga orang boleh mendengar nyanyian jiwa kita. Nyanyian hidupku, hidupku tak sekedar syair lagu dan irama. Nyanyian hidupku, hidupku melakukan kehendak-Mu Bapa. Sebenarnya ya, kita itu harus bersyukur loh. Kenapa? Kita diberi sesuatu yang paling hebat di dunia ini. Roh Allah yang Maha Tinggi, Roh Kudus. Bapa kita pilih kita sebagai anaknya. Jadi kalau sampai ada orang yang tidak termotivasi hidupnya, maaf ya, itu namanya kurang ajar sama Tuhan. Karena Tuhan sudah mati di kayu salib, memberikan contoh, teladan yang abadi bagi kita. Tuhan sudah berikan rohnya, Roh Kudus dalam diri kita. Sumber segala karunia. Tuhan berikan Alkitab supaya kita mengerti cerdas firman-Nya, kehendaknya, mindset kita diubah oleh kebenaran. Bahkan Tuhan menyertai kita selama-lamanya. Kurang apa lagi? Amin, saudara. Kita harus selalu ingat loh, Bapak itu pilih kita sebagai anak. Jangan malu-maluin. Like father, like son. Wajahnya berubah. Semangat. Kau pilih untuk jadi anak-Mu. Aku yang berdosa penuh celah, hanya oleh anugerah kemurahan-Mu Kau jadikan ku ahli waris-Mu. Kehendak-Mu aku jadi sempurna. Hidup tak bercacat, tak bercela, agar ku layak duduk dalam kemuliaan-Mu di kerajaan Bapa di surga. Nyanyian hidup, nyanyian hidupku, hidupku tak sekedar syair lagu dan irama. Nyanyian hidupku, hidupku melakukan kehendak-Mu Bapa. Saudara sekalian, bagaimana ya setiap kita itu harus nyala rohnya. Sehingga orang boleh mendengar nyanyian jiwa kita tersetrum sama-sama. Impartasi roh namanya. Yes, aku milik Tuhan. Itu. Ayo belajar, berjuang,
Hidup bukan untuk santai-santai. Hidup bukan untuk menikmati hidup. Filosofi dunia banyak yang salah. Ngajarin orang supaya punya passive income. Setelah itu enjoy life. Keliling dunia katanya. Keliling dunia itu mau kemana? Mau ke Kutub Utara. Di sana nggak ada apa-apa. Mau kemana? Ke dasar laut. Hitam, gelap. Mau ke udara nggak ada apa-apa, sepi. Cuman ada awan. Sudah benar kita hidup di bumi ini. Saling mengasihi, saling berkarya. Yang hebat. Kan gitu. Ada amin, saudara? Kadang-kadang saya berpikir kalau malam hari ya, aduh Tuhan, kenapa saya terlambat ya melayani Tuhan? Coba dari muda seperti begini ya, pasti beda. Saya terlambat. Makanya saya berdoanya selalu, Tuhan beri aku kekuatan fisik yang luar biasa. Umur panjang, sehat, supaya sebelum menutup mata, ya lumayanlah mempersembahkan diri sama Tuhan. Gitu. Jangan sampai saudara yang masih muda banget, nggak ada isinya pikirannya. Nggak ada beban, cuma mau enjoy life. Waduh, sayang sekali ada banyak sekali orang yang dikubur padahal karunianya belum digali. Sayang banget. Manusia belum maksimal hidupnya. Coba setiap kita memaksimalkan diri. Setelah cukup ya terserah Tuhan mau dipanggil pulang. Jangan sampai hidup kita sia-sia, saudara. Amin ya. Kalau saudara mendengar firman, jangan diawang-awang. Firman yang benar itu membawa kita menginjak bumi, down to earth. Hidupmu menyenangkan orang tuamu enggak? Hidupmu berguna enggak bagi sesama? Kau jadi berkat enggak di dunia ini? Jadi garam dan terang enggak? Langsung saja to the point. Enggak usah pakai yang muluk-muluk. Tanya diri sendiri, selama ini aku sudah semangatnya menyenangkan Tuhan atau belum? Apakah aku selama ini mindsetnya sudah mengerti kehendak Tuhan belum? Kalau belum selesai itu. Makanya belajarlah firman Tuhan. Online Bible study. Setiap minggu khotbah itu diringkas. Jangan minggu lalu udah lupa Pak. Yang minggu ini belum dengar kan? Besok dengar ingat. Seninnya lupa lagi Pak. Ya percuma, sia-sia kalau kayak begitu. Namanya orang belajar itu makin lama makin naik. Bukan lupa terus-terusan. Makanya dibuat ringkasan. Saudara tahu nggak? Bahan khotbah saya itu kan cuma ringkasan sebenarnya. Waktu khotbah kan mengalir pencerahannya itu. Bukan dibuat-buat, itu mengalir, alami. Bahan yang cuma ringkasan aja sekarang sudah ada segini kali. Kertasnya itu udah nggak cukup. Cuma ringkasan loh. Nggak tahu udah berapa ribu khotbah kali. Ringkasan itu. Udah segitu. Kalau nyari udah susah. Yang mana yang dulu ya? Udah tahu ada judul itu tapi dicari udah nggak ketemu. Udah susah nyarinya kalau yang manual. Makanya pakai komputer. Nyarinya cepat, berapa detik ketemu lagi tulisan itu. Gunakan teknologi. Makanya jangan gaptek. Masih muda itu nggak boleh gaptek. Yang tua aja nggak boleh gaptek. Ya, belajar. Hari ini ingat tuh, AI banyak yang gratis. Belajar. Kalau pengen belajar sesuatu, aku nggak punya buku Pak, nggak bisa beli buku. Itu gratis. Tanya aja sama dia, semuanya tahu dia. Beneran gratis. Kalau ada yang nggak ngerti nanti ketemu saya setelah ini. Saya liatin. Kamu nggak perlu belajar kemana-mana cari buku segala. Tanya ke AI, keluar. Kalau perlu nanyanya gini, buku itu bicara tentang apa? Nanti diceritain. Tolong diringkas. Berupa poin-poin. Gitu kan. Tapi kalau dengar khotbah jangan pakai AI. Karena khotbah bisa pakai AI juga loh. Di YouTube itu ya, AI itu bisa begini. Kamu tunjukin YouTube di sini, linknya, nanti dia yang bikin ringkasan.
Dibikin ringkasannya, PDF gitu. Terus dia bisa kita tanya-tanya lagi. Tadi itu khotbahnya tentang apa? Ditanya sama dia. Jadi gimana kalau ini? Bisa. Makanya jangan gaptek. Tapi ya kalau khotbah didengar beneran, bukan pakai summary AI, nanti percuma juga nanti akibatnya. Kita itu nggak bisa digantikan AI. Pikiran dan hati kita nggak bisa. Perkenanan Tuhan tidak bisa pakai program komputer. Kitanya yang harus belajar. Hidup ini menyenangkan Tuhan. Supaya seluruh hidup kita ini merupakan nyanyian yang indah di mata Tuhan. Amin semua ya. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Nyanyian hidup. Nyanyian hidupku, hidupku, tak sekedar syair lagu dan irama. Nyanyian hidupku, hidupku, melakukan kehendak Bapa. Kau pilih untuk jadi anakmu. Kehendakmu aku jadi sempurna. Hidup tak bercacat, tak bercela, agar ku layak duduk dalam kemuliaan-Mu di kerajaan Bapa di surga. Nyanyian hidup, nyanyian hidupku, hidupku, tak sekedar syair lagu dan irama. Nyanyian hidupku, hidupku, melakukan kehendak Bapa. Nyanyian hidupku, hidupku, tak sekedar syair lagu dan irama. Nyanyian hidupku, hidupku, melakukan kehendak Bapa. Melakukan kehendak Bapa. Melakukan kehendak-Mu Bapa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kalau kami memiliki Bapa seperti Engkau. Ajari kami terus menjadi anak-anak-Mu yang berkenan. Terima kasih, kami tahu tidak ada cara lain Tuhan. Tidak ada cara mudah untuk menjadi anak Bapa di surga. It's the only way. Satu-satunya cara adalah kami memberi diri kami sepenuh hati, segenap hidup untuk belajar menjadi anak Allah. Seperti Tuhan Yesus menjadi teladan bagi kami semua. Terima kasih untuk gerejamu di tempat ini. Terima kasih untuk para pelayan Tuhan. Terima kasih untuk generasi muda yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti secara online. Berkati kami semua ya Tuhan, agar kami mengerti kebenaran, hidup kami diubahkan.
Terima kasih, sebelum kami sudahi pertemuan ini, izinkan kami mengangkat tangan kami tinggi-tinggi untuk menerima berkat dari Tuhan. Kami sambut segala berkat, berkat jasmani, berkat rohani, yang mengubah kami menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Mulai hari ini turun atas kita semua. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, semua katakan amin. Amin, saudara. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut. Dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.